Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudhistira Adipinto dalam acara Bincang Santai komunitas BKDZN yang dilaksanakan setiap bulannya, dan sekarang kita ada di seri ke-8. Sebelumnya saya ingin mengundang dulu bintang tamu kita pada hari ini. Sebentar. Ya, sebelum bergabungnya Bapak Ketua PTA Jambi, saya ingin mengucapkan pertama kali terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan dimanapun berada. Sebelumnya marilah kita awali kegiatan dengan selalu menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam setiap aktivitas kehidupan kita agar kita diberikan kesehatan dan keberkahan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu narasumber kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu dibilang sulit, dibilang susah banget gitu ya. Bentar. Sepertinya narasumber kita agak sedikit terkendala, tapi alhamdulillah sudah bergabung Bapak Ketua, Bapak Datua. Selamat bergabung yang mulia Bapak Datua Batungka Ameh, yang mulia Dr. Andes Haji Pelmizar MHI, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu biodata singkat lah ya dari beliau. Beliau adalah seorang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PTA Bengkulu. Beliau lahir di Bukit Tinggi, tepatnya di Kamang, benar Pak ya, tahun 1956. Dan yang paling dahsyatnya sewaktu beliau memberikan pengantar sewaktu datang ke kantor kami adalah beliau selalu mendapatkan akselerasi. Bayangin coba, dengan tingkat pendidikan yang kita nggak tahu ya, sekitar tahun 70-an, beliau bisa memperoleh akselerasi 2 kali. SD dan SMP, begitu Pak ya? Ya, betul, dan betul. dan yang paling hebatnya lagi, selain bekerja sebagai PNS, beliau juga hobi berorganisasi. Dan saya sangat meyakini bahwa organisasi itu bisa melatih atau mengasah mental kita sebagai seorang pemimpin, karena memang banyak melibatkan orang-orang di dalam sana. Gitu. Dan awal karir beliau adalah seorang PNS, sama seperti saya, di Pengadilan Agama Suliki atau sekarang Tanjung Pati, PA Tanjung Pati, dengan golongan pangkat 2B. Nah, gitu. Dan masih kuliah. Ini seru nih, nanti kita bahas proses beliau menapaki ya pendidikan lebih tinggi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan sebagai informasi Bapak Ketua, saya sudah lama pengen banget mengundang seorang figur KPTA untuk diskusi atau ngobrol di sini, untuk memberikan tausiah lah atau pembakar semangat, motivasi dan sebagainya. Dan yang mana sebelumnya kita juga pernah ngobrol dengan Ketua PA Serang, itu Pak Elvin, juga sosok inspiratif, dan Mas Nafi, seorang tenaga honor, mantan tenaga honor yang menjadi seorang panut sekarang dan sedang menjalankan S3 juga, itu juga sebagai seorang inspiratif. Yang mana memang saya terima kasih kepada Bapak suhu saya, Pak Arif Hidayat, yang telah menggagas komunitas ini, sehingga saya beserta kawan-kawan BKDZN memiliki ruang atau komunitas untuk belajar bagaimana kita berdiskusi, memberikan masukan, terus dikuatkan juga dengan quote-quote beliau. Nah,
Makanya dengan kegiatan pada malam hari ini adalah seri ke-8 Pak Ketua. Dan ini adalah kegiatan bincang santai di awal tahun 2021, sangat spesial sekali, dibuka oleh seorang ketua PTA Jambi yang notabene seorang pekerja dan pemikir ya menurut saya pribadi yang saya lihat. Dan kita mulai saja Pak Ketua. Tema kita pada malam hari ini, saya manggil Pak Ketua lah ya, atau Pak Datua. Pak Ketua lah ya, biar enak ya. Supaya sekat jabatan itu tidak kita kalau mungkin kita hilangkan saja begitu kan? Oke, siap. Lebih Pak Datua ya? Oke. Nah ini nih yang paling enak ini. Pak Dato ini selalu memisahkan antara kedinasan dengan keseharian. Jadi membawa kita lebih rileks ketika berdiskusi. Jadi tema kita pada malam hari ini Pak Dato itu adalah pemimpin yang mampu menyentuh hati. Nah itu tema kita pada malam hari ini. Karena seorang pemimpin atau kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang. Gitu Pak ya. Agar mereka mau mengikuti apa yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah tujuan organisasi kita membawa nama baik PTA Jambi atau Pengadilan se-Indonesia menjadi lebih baik seperti itu. Dan setiap orang bisa untuk menjadi seorang pemimpin, tapi butuh tips atau strategi lah. Saya selalu meyakini ketika kita sudah menyentuh hati orang tersebut, apapun insya Allah akan dilaksanakan. Nah, disinilah saya ingin berbagi bagaimana caranya. Karena saya pribadi tersentuh nih ceritanya sekarang, maka saya bisa merasakan ketika kita sudah tersentuh, kita akan siap melakukan apapun yang yang dipikirkan atau yang dirancang oleh si pemimpin itu untuk berjalan bersama-sama. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol selama 1 jam penuh ini, saya selalu menanyakan nih kepada narasumber saya, mengapa pada Datuk tertarik pada aksi atau gerakan moral BKDZN ini. Nah, mungkin Pak Datuk bisa jelaskan dengan seluas-luasnya. Silakan Pak Datuk. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya terlebih dahulu ingin menyampaikan salam hormat saya kepada suhu kita Pak Arif ya. Yang sudah melahirkan komunitas ini. Saya terus terang saja, semula tidak begitu paham dengan BKDZN ini, tapi setelah tulisan-tulisan beliau hadir di Facebook, itu sangat menyentuh sekali. Dan memang inilah yang saya inginkan dari awal. Kenapa? Ya karena saya secara pribadi sejak awal ya memang sangat terinspirasi dengan petuah dari agama dan adat Minangkabau. Begini, yang pertama memang untuk kebersamaan itu kita bisa melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru untuk maju ke depan. Agama selalu mengajarkan kepada kita wasyawirhum fil amri. Dan kemudian dalam pepatah adat Minangkabau selalu mengatakan nan bana katumufakai nan rajo kata bayo. Artinya yang benar itu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan harus dimufakati. Kato surang dibulei, kato basamo dipayokan. Ya, duduk basamo sampai duduk surang sampai duduk basamo lapang. Jadi artinya dengan kebersamaan, ya dengan kebersamaan kita bisa melahirkan ide-ide dan kita bisa melahirkan pemikiran-pemikiran untuk maju ke depan. Nah, untuk itu saya semula jadi pegawai sangat merasakan sekali betapa seseorang itu setelah diangkat jadi pegawai, ya setelah mereka duduk jadi pegawai negeri sipil, mereka kebanyakan ya berada di zona nyaman ini. Ya, ketika pimpinan mengajak mereka untuk berdiskusi, ketika pimpinan mengajak mereka untuk bertukar pendapat, ketika pimpinan untuk menginginkan mereka untuk berbuat inovasi dan kemajuan bagi institusinya, mereka terkadang-kadang sangat sungkan dan tidak mau untuk memberikan pendapat itu. Dan mereka juga saya lihat di sisi lain, mereka sudah merasa betul-betul nyaman di tempat yang ada pada hari ini, sehingga mereka tidak ada keinginan untuk maju sedikit pun. Nah, baik dari sisi jabatannya maupun dari sisi pendidikan keilmuannya.
Saya terus terang saja, sewaktu saya masuk jadi pegawai, karena sarana pada waktu itu yang ada hanya perpustakaan ya, kantor, perpustakaan kantor, hampir semua buku-buku yang ada di kantor itu saya lahap untuk membaca. Sementara saya lihat teman-teman yang lain, ya teman-teman yang lain hanya duduk santai. Dan apabila diberikan kepada mereka tugas di luar job yang sudah diberikan kepada mereka, itu mereka kadang-kadang ngomel. 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 Sebenarnya dia ingin menguji mereka. Ya, ingin menguji mereka, ingin menguji loyalitas mereka. Itu yang saya lihat sewaktu bekerja. Dan kemudian yang lebih parah lagi, setelah saya jadi pemimpin, ya, saya mencoba memberikan penghargaan terhadap seseorang yang barangkali menurut pemikiran saya dan penglihatan saya, mereka itu punya potensi untuk maju. Ya, mereka itu punya pekerjaan yang bagus. Nah, saya harus memberi reward terhadap mereka. Harus memberikan penghargaan terhadap mereka. Apresiasi terhadap hasil usaha mereka. Nah, barangkali dalam kondisi seperti itu, saya coba ya mengusulkan mereka untuk menjabat suatu jabatan dan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi dari mereka yang duduki pada saat ini. Ternyata, ya, mereka tidak mau setelah mereka datang, ya setelah SK itu datang. Ini persoalan berat. Ya, mereka menangis membawa suaminya ke rumah saya dan segala macam. Ya, karena ya padahal itu kan jenjang karir sebetulnya untuk seseorang yang kita anggap mampu dan penghargaan untuk mereka yang sudah berhasil. Tetapi malah mereka tidak bersedia untuk menerimanya. Malah satu kali saya pernah mengalami, tempatnya tidak perlu saya sebutkan, malah berguling-guling dia menangis di kantor. Ya, karena dipindahkan kepada satu tempat. Ya. Iya. Pengalaman yang kedua, saya dalam setiap tempat bekerja selalu mengusahakan bagaimana kawan-kawan itu meningkatkan sumber dayanya, meningkatkan skillnya, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan kedinasan ataupun melalui DDTK di kantor diskusi-diskusi. Melalui pendidikan formal saya ajak mereka untuk sekolah, untuk kuliah, pendidikan S2 atau S3, tetapi saya lihat banyak sekali yang tidak berminat daripada yang berminat. Saya sudah berusaha untuk itu. Untuk itu. Kemudian yang kedua, saya lihat juga kawan-kawan, saya coba usulkan untuk mengikuti pendidikan, saya tawarkan untuk diklat. Mereka malah tidak mau. Sebab yang mereka pikirkan, kalau seandainya mereka ya mengikuti diklat PIM atau diklat-diklat penjenjangan karir atau diklat-diklat profesional, kalau mereka berhasil, ya pastilah nanti mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Yang lebih parah lagi pengalaman saya, ya saya coba mengusulkan teman-teman untuk ikut pendidikan panitera pengganti, ya tes panitera pengganti, ya di PTA, ya di salah satu PTA. Apa jawaban mereka? Nanti ya kita ikut aja ujian, kalau dipaksa juga oleh Pak Ketua, katanya kan. Tetapi jawab aja yang katanya. Jadi kalau dijawab berarti nilai mereka dan tidak lulus. Kalau tidak lulus tidak yang ujung-ujungnya adalah kalau mereka lulus nanti pasti mereka dipindahkan ke tempat lain. Nah, persoalan ini mengetuk hati saya. Nah, ketika lahirnya komunitas BKDZN ini, saya langsung terenyuh. Wah, ini betul-betul ini suatu terobosan yang sangat bagus. Kita harus bisa mencari teman-teman lawan berpikir, ya kawan berpikir. Sementara kalau di kantor kita dibatasi dengan struktural yang ada, hierarkis yang ada, dan kita tidak dapat menyerap isi pikiran kawan-kawan. Jadi pemikir-pemikir itu tidak hanya lahir dari jenjang karir, ya, yang di kantor, tetapi bisa saja mereka yang baru masuk kerja, ya, mereka yang berada di jabatan-jabatan yang rendah umpamanya, tetapi mereka punya pemikiran yang bagus. Dan ini harus kita serap. Ya, harus kita serap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terus terang saja, pribadi saya selama ini tidak pernah berpikir membedakan jabatan, ya, dalam menyerap aspirasi.
Jangankan dengan pegawai, tenaga honor pun saya libatkan. Ya, Ya. saya biasanya di mana tempat kerja selalu dekat dengan semua orang, dengan semua pegawai. Ya, jangankan dengan apa ya, dengan pejabat-pejabat, dengan sopir pun ya, dengan tukang sapu pun di kantor, saya harus dekat. Kenapa? Ya karena potensi mereka itu sangat kita perlukan. Ya, kemampuan mereka Betul. kita perlukan. Tanpa mereka, ya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, barangkali mungkin dengan hadirnya BKDZN ini, saya melihat orang-orang yang ada di komunitas itu, orang yang mampu dan mumpuni untuk bersama-sama melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran ke depan. Nah, barangkali dengan adanya komunitas ini ke depan, saya sangat berharap ini akan membantu membangun peradilan agama di tempat kita masing-masing. Setidak-tidaknya seperti itu. Setidak-tidaknya seperti itu. Ya, Ya, barangkali sangat sekali ulasan dari Pak Dato ini terkait dengan BKDZ dan kita memang harapan dari penggagas kita adalah seperti itu, melepaskan semua unsur jabatan. Disitulah kita saling berbagi, siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika kita sudah ada di komunitas itu, mari kita sama-sama menerapkan 4M, Pak Dato. Artinya memberi, saling menerima, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyapa dulu. Sangat banyak sekali nih yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Arif Hidayat selaku penggagas. Selamat malam Pak Arif, Bang Yos, kemudian Kang Zaki, Hakim PA Sengeti, Bang Tarmizi, Wiwit Rahmadani, Dedi Arizal, Joni, Nafi. Nah, ini salah satu inspirator saya juga nih, Mas Nafi ini. Kemudian Angga, Husnaini, Pak Idris, kemudian Lydia, Ibu Wakil yang sangat saya banggakan, Ibu Hikmah, kemudian Pak Ihsan dari PA Tanggamus, kemudian Bu Rohanahana, kemudian Andi Fajar, Rali Muni, Muhammad Irfan, kemudian Subli, Syaman, kemudian Bun Jamin, Husniatun, Agus Leo, Tin Pertiwi, terus Teh Cici yang sedang melaksanakan diklat PKP pun masih sempat-sempatnya mengikuti acara ini. Terima kasih. Kemudian Nofrizal, wartawan senior kita, Ratna, Umariyat Bafadol, kemudian Meriatu, PA Jambi, kemudian Suryati, Ali Mufid, Bang Gozi, dan Zulfahmi Mulyo. Tadi juga ada Ibu Rosliani, mungkin ada kendala jaringan, sempat keluar lagi. Dan saya sampaikan di kesempatan ini, kita bisa melakukan aksi tanya jawab, mungkin dari kawan-kawan yang ingin menanyakan atau saling berbagi, bisa menulis chat di kolom komentar di sini. Dan Bu Hikmah baru saja menyampaikan selamat hormat kepada Bapak KPTA. Beliau ini adalah seorang perempuan yang tangguh, Pak, Wakil Ketua PA Kandangan, pokoknya bagian Kalimantan Selatan itu. Dan kita lanjut saja dengan tema pertanyaan berikutnya. Jadi dari penyampaian Bapak tadi, saya menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang Bapak miliki itu adalah gaya kepemimpinan bottom up leadership, Pak ya. Artinya selalu menerima masukan-masukan dari bawah untuk dipresentasikan di level jajarannya. Artinya siapapun bisa memberikan usul, ide, atau gagasan. Yang selama itu memang memberikan perubahan-perubahan yang baik untuk organisasi, gitu Pak ya. Berikutnya, dengan kondisi yang seperti kita rasakan saat ini, kondisi pandemi yang entah kapan akan berlalu, kita sebagai warga peradilan yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak akan pernah berhenti memberikan pelayanan tersebut. Jadi dengan kondisi pandemi COVID seperti saat ini, saya ingin mengetahui apa program Bapak untuk menciptakan opportunity atau kesempatan yang ada, karena terkadang di balik kesulitan itu selalu ada kesempatan untuk membuktikan diri lebih baik. Di balik kesulitan pasti ada itu, selalu ada jalan. Nah, bagaimana menciptakan kesempatan di tengah-tengah krisis pandemi corona ini untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat? Mungkin Bapak bisa membagikan pemikiran-pemikiran Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yudi.
begini Pak Yodi, dari satu sisi COVID-19 atau COVID-19 ini kan musibah. Musibah dalam artian ya semua kita dihantui dengan kondisi COVID-19 ini yang begitu cepat penularannya. Sehingga kita harus membatasi diri, membatasi keinginan kita untuk bergaul secara langsung dengan semua orang. Ya, akhirnya perjalanan kita menjadi terbatas. Saya selama ini orang yang selalu menjemput aspirasi. Dalam artian saya hadir di tengah teman-teman baik secara formal maupun secara informal. Secara formal mungkin dalam berkunjung ke PPA, saya selalu katakan bahwa saya hadir di tengah-tengah saudara menjemput aspirasi. Tolong sampaikan ke saya. Insya Allah saya akan coba mencari solusi dan menjembatani ya mungkin permasalahan-permasalahan yang saudara hadapkan kepada saya. Dan tidak mustahil barangkali mungkin ada gagasan-gagasan ya dari teman-teman sekalian yang ada di daerah. Sewaktu saya berkunjung selalu saya harapkan yang seperti itu. Sebab saya yakin dan percaya bahwa dengan duduk bersama, dengan pemikiran bersama itu akan jauh lebih baik daripada pemikiran orang per orang dengan satu-satu orang. Nah, barangkali dengan lahirnya sebuah inovasi dari kebersamaan, itu jauh akan mendapat dukungan yang lebih banyak dari semua orang. Sementara untuk satu orang belum tentu bisa diterima. Ya, belum tentu diterima. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya mencoba berpikir, apa yang bisa saya lakukan di tengah-tengah pandemi COVID yang seperti ini? Ya, untuk hadir langsung di pengadilan agama secara rutin, ya, secara berulang-ulang itu sebuah masalah, ya, sebuah masalah. Dan untuk bertemu secara langsung juga sebuah masalah. Ya, barangkali mungkin dengan lahirnya, dengan adanya COVID yang seperti ini, tentu menimbulkan ide-ide bagi kita bagaimana supaya gagasan itu dapat kita sampaikan. Nah, barangkali, ya, untuk menyampaikan gagasan, media yang paling tepat dan paling bisa diandalkan adalah teknologi informasi. Ya, dengan teknologi informasi, baik hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang di luar kedinasan akan bisa kita komunikasikan. Yang berkaitan dengan kedinasan, umpamanya, barangkali mungkin kita bisa tinjau dari dua sisi. Ya, kita ambil dari dua sisi. Sisi pertama yang berkaitan dengan stakeholder. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan keadilan. Nah, dengan stakeholder tentunya dengan teman-teman di Pengadilan Tinggi Agama dan di Pengadilan Agama pada khususnya. Nah, untuk itu saya ya di Pengadilan Tinggi Agama mengajak kawan-kawan kami di sana untuk mencoba ya dengan teman-teman di PA mengadakan komunikasi lewat teknologi informasi. Nah, dalam artian mari kita ya mengadakan pembinaan, mengadakan ya pengawasan terhadap kinerja kita ke depan dengan secara daring melalui virtual meeting. Nah, dan ke depan pun kita menginginkan seterusnya bagaimana diskusi-diskusi ya pembinaan-pembinaan secara rutin kita laksanakan minimal 1 kali 15 hari. Untuk di PTA sendiri ya ini sudah kita laksanakan bukan 1 kali 15 hari tetapi adalah 1 kali 1 minggu. Pembinaan-pembinaan seperti ini kita laksanakan. Yang pertama tujuannya untuk menyampaikan informasi terbaru. Karena saya sangat berharap kepada teman-teman bagaimana ilmu kita, kemampuan kita, ya sumber daya kita harus update terus dengan perkembangan terbaru. Ya, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Kita tidak boleh ketinggalan ide-ide pembaharuan yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan kita. Nah, untuk itu terkadang-kadang ya malah saya selalu mengatakan kepada teman-teman sampai di kantor ya sesampai di kantor sebelum bekerja dengan lain itu tolong buka dulu website baik website Mahkamah Agung, website Badila dan website PTA sendiri karena dari situ nanti akan kita temukan informasi-informasi terbaru. Nah, untuk itulah barangkali mungkin media teknologi informasi sangat tepat untuk kita laksanakan. Kemudian yang kedua untuk para pencari keadilan.
Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman sewaktu pembinaan bagaimana supaya ke depan ya kita lebih mengarahkan penerimaan perkara kita dengan sistem ekor. Ya. Jadi orang tidak datang langsung berurusan ke pengadilan tetapi melalui media teknologi informasi. Dengan sistem ekor kita bisa orang bisa memasukkan perkara di rumah saja. Ya, orang bisa perkara di rumah saja. Nah, setelah ekor kita terima, barangkali supaya mereka selalu diarahkan untuk berperkara secara litigation, ya, melalui media telekonferensi. Nah, untuk itu barangkali ya ke depan itu biaya persidangan itu akan jauh lebih murah, ya, sehingga pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan itu akan bisa kita terapkan. Terwujud ya. Kalau kita ya sama pemikiran kita untuk seperti itu, ini salah satu gagasan yang akan kita lahirkan nanti melalui rapat kerja daerah. Ya, media telekonferensi ini harus betul-betul surplusnya, sarana dan prasarannya betul-betul tersedia di kantor. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena Pak Yudi sebagai sekretaris pengadilan agama, ya, ini menjadi suatu tugas, ya, sebagai supporting unit, ya, mendukung tugas pokok. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga, ya berkurung di rumah, ya tentu tidak nyaman. Ya, selalu tinggal di rumah, ya, tetap berkomunikasi, tetapi tetap memenuhi standar, ya, protokol COVID. Ya, dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, begitu kan? Nah, barangkali ya kalau hanya di rumah saja kan kita suntuk saja kan? Nah, kumpul-kumpul juga diperlukan. Tetapi harus kalau seperti itu. Kumpul-kumpul seperti itu, ya kami harapkan tetap berlangsung. Ya, barangkali kita sudah lahirkan ide khusus untuk Provinsi Jambi, insan BKDZN sudah sepakat, ya, bahwa komunitas ini secara rutin akan mengadakan pertemuan, ya, untuk sharing, untuk bertukar pendapat, melahirkan ide-ide pembaharuan untuk kemajuan pengadilan agama di Provinsi Jambi ini. Nah, barangkali, ya, bagaimanapun kondisi COVID ini juga harus kita bisa maknai, tidak hanya selalu harus di rumah, tetapi kita juga harus bisa berkumpul dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah, ya, kita komunitas BKDZN di Provinsi Jambi sudah mencoba mengadakan itu, dan malah kita sudah terus terang saja mungkin yang pertama di Indonesia barangkali, ya, insan BKDZN di Provinsi Jambi yang sudah menyusun pengurusnya. Berarti tidak liar. Ya, komunitas ini memang sudah mempunyai dan struktur organisasi yang boleh dikatakan sudah terukur susunan organisasinya. Nah, untuk itu saya berharap kepada teman-teman yang lain barangkali mungkin, ya, pada saatnya nanti, ya, kita mari saling beradu, ya, saling bertukar informasi. Ya, katakanlah mungkin dari Padang, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari mana-mana saja, ya, bertukar gagasan, bertukar ide, begitu kan? Jadi saya berharap juga, ya, barangkali ke depan ide-ide itu bukan hanya ide kedaerahan, ya, bukan hanya untuk kita saja. Bagaimana ide kita juga bisa diterima secara nasional nanti oleh teman-teman yang lain. Nah, mampu enggak kita untuk melahirkan seperti itu? Nah, saya berharap, ya, melalui media-media, ya, seperti ini, ya, saya pikir itu bukan suatu hal yang sulit. Nah, mari kita pergunakan media teknologi informasi ini untuk saling berbagi bagi insan BKDZN untuk seluruh Indonesia. Saya pikir seperti itu. Masya Allah. Artinya dengan kondisi yang sekarang ini, kita tidak akan pernah menyerah dengan keadaan, memaksimalkan IT kita, memaksimalkan SDM-SDM yang kita miliki, sehingga memang kita selalu bisa menciptakan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak, ya, dengan Zoom meeting, kemudian memaksimalkan e-court, dan ya membuat sebuah ide terkait dengan inovasi-inovasi itu juga bisa kita akselerasikan dengan cepat selama di tahun 2021 ini, Pak, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Dan saya tadi di awal saya sampaikan bahwa Bapak ini masuk ke pengadilan agama, ya, pengadilan agama Suliki kalau saya nggak salah, atau di Tanjung Pati,
itu golongan 2A Pak ya? Betul, betul. Benar Pak? Golongan 2A dengan jabatan PNS waktu itu. Dan sekarang setelah puluhan tahun Bapak menempati posisi tertinggi untuk paling tidak di level provinsi sebagai seorang ketua pengadilan tinggi agama atau tingkat banding. Bisa dibagikan nggak Pak tips atau ya ceritanya atau ya sebuah inspirasi bagi kami yang muda-muda ini, seorang pegawai golongan 2A dan sekarang menjadi seorang pejabat eselon 2 pengadilan tingkat banding, kisah hidupnya itu Pak. Iya, iya. Karena memang zaman dulu nggak seperti sekarang, transportasi mudah, kendaraan banyak dibandingin tahun-tahun dulu kan. Jadi memang saya sedikit penasaran tuh, gimana ceritanya Bapak bisa kuliah S2 dengan jarak tempuh yang saya rasa, karena saya pernah tinggal di Sumbar juga, jarak tempuh antara Padang dengan Suliki itu lumayan lebih dari 100 kilo juga menurut saya itu Pak. Nah bisa ceritain nggak Pak? Barangkali saya sedikit ingin menjemput ke belakang ya, lebih awal dari itu, Pak Yudi ya. Saya kebetulan tua saya ya petani, kedua-duanya baik ayah maupun ibu tinggal di kampung. Jadi saya memang selalu berusaha bagaimana saya bisa membantu orang tua. Ya, mulai SD saya sudah terbiasa kerja di sawah. Saya sudah terbiasa melakukan kerbau. Nah, sewaktu ke sawah itu, waktu mencangkul itu, saya berpikir, apakah hidup saya akan seperti ini sampai tua nanti? Nah, dari sampai ke situ ya pikirannya? Sampai ke situ saya berpikir, apakah saya akan jadi petani ini sampai tua? Akan kerja di sawah sampai tua? Saya harus berubah, saya bilang. Saya harus maju. Saya harus maju. Nah, itu saya betul-betul bertekad bagaimana supaya saya bisa maju sehingga saya belajar kuat, belajar serius. Nah, seperti yang kita katakan di awal, saya terus terang saja bukan membangga, tidak, ya bukan membangga, tidak. Itu selalu jadi bintang kelas dan malah jadi juara umum. Dan itu yang ketika saya ya SD hanya 5 tahun dan SMP itu hanya 2 tahun begitu kan, 2 tahun. Nah, kemudian setelah saya belajar keras seperti itu, baik di waktu mahasiswa segala macam, itu saya tetap dalam posisi seperti itu. Nah, tetapi sewaktu saya mulai kuliah di tingkat doktoral di Padang, pemikiran mulai berubah, ya, karena saya mencoba-coba berdagang, karena komunitas keluarga saya komunitas dagang. Iya. Dan rupanya memberikan jalan untuk saya berhasil dalam dagang, sehingga saya sudah punya toko. Wow. Ya. Punya toko, sudah punya penghasilan sendiri, dan terus terang saja kalau saya sampaikan bahwa kalau udah dibandingkan dengan sekarang, dengan gaji saya yang sekarang ya, itu lebih banyak penghasilan saya dahulu waktu berdagang. Dulu Pak ya? Ya dahulu. Iya. Lebih banyak uang saya dahulu dari sekarang. Tetapi saya berpikir, ide-ide pemikiran saya waktu dagang tidak bisa keluar. Saya hanya fokus mencari bagaimana supaya dagangan saya bisa laku. Tetapi saya tidak bisa berinteraksi untuk menyampaikan ide-ide saya ke tengah-tengah komunitas masyarakat. Jadi sehingga saya terpaku dalam sebuah komunitas yang sangat kecil. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Pikiran saya berontak. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Nah, akhirnya saya keluar dari zona yang seperti itu, ingin supaya bisa berkontribusi lebih luas terhadap masyarakat. Nah, sewaktu ada tawaran teman-teman untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil, ya saya masuk. Padahal waktu itu saya baru mulai kuliah di tingkat doktoral, tingkat 4 pada waktu itu kan. Nah, sementara istri saya, ya pacar saya waktu itu juga masih kuliah. Ya. Nah, ya. Akhirnya saya lulus, saya ditempatkan di Suliki. Jarak Suliki dari ke Padang itu mendekati 160 kiloan. Ya, dengan jalan waktu itu bagaikan kubangan kerbau. Ya, bagai kubangan kerbau. Saya berpikir, kalau saya tidak lanjutkan kuliah saya, apakah saya hanya akan jadi golongan 2 saja? Apakah hanya akan jadi pegawai staf saja? Nah, saya harus bisa berhasil. Nah, untuk itu jalan satu-satunya adalah melalui pendidikan formal.
Akhirnya semaksimal mungkin dengan gaji yang sangat sedikit, ya hanya 26.000 waktu itu, 26.800, ya, dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari Padang, dari Suliki ke Padang, ya, naik motor, naik Vespa. Waktu itu saya sudah punya Vespa, tahun 81 saya sudah punya Vespa dari hasil dagang tadi. Pergi ke Padang, istri berdua untuk kuliah. Saya kuliah dan istri kuliah. Dan alhamdulillah, ya mungkin dengan niat dan tekad yang keras, ya akhirnya saya berhasil, ya. Malah sekian banyak teman-teman yang kuliah, saya paling dulu juga selesai kan, padahal saya kuliah sekali seminggu. Padahal saya kawan yang malah di belakang saya selesainya, Nah, dengan hasil yang seperti itu, sehingga saya waktu jadi pegawai tidak pernah menduduki jabatan struktural, ya. Jadi apa? Sehingga jadi dari pegawai negeri sipil, ya, karena sudah tamat kuliah waktu itu, walaupun golongan 2B ada ketentuan kalau sudah sarjana boleh masuk ujian hakim, ya, masuk jadi hakim. Alhamdulillah tahun 83 saya masuk, lulus, dan tahun 84 saya sudah hakim begitu. Sementara kuasanya sampai di situ. Malah terakhir di usia-usia yang sudah senja seperti ini, saya ingin tetap melanjutkan pendidikan, ya. Nah, sehingga kami teman-teman di Jakarta waktu itu sepakat untuk kuliah, ya, dengan termasuk Pak Boy Chandra, termasuk Pak Anif dan segala macam itu, sehingga kami kuliah ke Bandung. Jarak tempuh antara Jakarta dan Bandung itu cukup jauh, ya, ada 100 km. Setiap minggu kami bisa ke Bandung kuliah, ya. Alhamdulillah, ya, kami pun bisa menyelesaikan kuliah kami, ya, walaupun mungkin agak tertatih-tatih karena tiap sebentar pindah juga, kan? Niat untuk menambah pengetahuan tidak pernah luntur. Ya. Nah, barangkali mungkin ini salah satu nikmat Tuhan, yang akhirnya, ya, barangkali menyebabkan, ya, proses, ya, proses penjenjangan karir bisa berjalan dengan baik begitu kan. Iya, benar. Berarti sungguh sangat menyentuh sekali usaha Bapak dalam hal menapaki jenjang karir itu, Pak, ya. Kuliah dengan kondisi ekonomi. Dan saya menariknya, artinya BKDJTN ini memang dari dulu mungkin Bapak sudah langsung melaksanakannya kali ya. Seorang pedagang dengan penghasilan yang wow menurut saya, gaji yang sangat besar, penghasilan sangat besar, tapi Bapak berani meninggalkan itu semua karena berasumsi bahwa usaha ini tidak membuat hati nyaman gitu, Pak, ya. Artinya Bapak keluar dari zona nyamannya itu untuk mencari kenyamanan yang lain gitu ya. Sehingga bisa menjadi seorang KPTA seperti sekarang ini. Dan pelajaran yang bisa saya ambil itu adalah tekad itu sangat penting untuk merubah kita sendiri. Artinya kita tidak akan pernah berubah selama kita tidak ingin berubah, gitu, Pak, ya. Bisa seperti itu mungkin disimpulkan, ya. Jadi saya juga ingin menambahkan sedikit, ya. Sewaktu SD orang tua saya pindah ke Medan, ya. Orang tua pindah ke Medan, ya, terus terang saja keadaan ekonomi keluarga kami tidak begitu bagus kan. Saya terus terang saja pernah jadi pemungut bola tenis, ya. Ya, pernah memungut bola tenis untuk mencari biaya tambahan untuk sekolah, ya, dengan tentengan, dan kemudian jualan kue, ya, jualan kue, diapa-apakan ke rumah orang-orang kan, ya, ditawari. Lain tekadnya untuk berubah aja, tekadnya untuk bagaimana supaya ekonomi kami berubah. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, organisasi merupakan hobi saya. Iya. Duduk bersama, orang bilang duduk seorang sampi, duduk bersama lapang. Iya. Menerjemahkan pepatah adat itu kan susah. Duduk seorang sempit, sementara duduk seorang sempit, duduk bersama lapang. Iya. Balik itu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya berpikir sendiri, ya, tidak kunjung mendapatkan ide-ide, ya. Tetapi kalau kita bersama duduk, itu pasti akan melahirkan
pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi, pembaharuan-pembaharuan. Nah, inilah yang saya pegang selama ini. Dimanapun saya tinggal, dengan siapapun, saya selalu hidup harus berdampingan, kalau perlu, ya juga harus mencampuri organisasi yang ada di situ. Baik di pendidikan formal, saya terlibat aktif berorganisasi. Sejak dari pesantren, ya, SD, SMP, kemudian pesantren, waktu kuliah, saya aktif di Dewan Mahasiswa, kemudian di organisasi di organisasi ekstra kampus, ya di HMI saya juga aktif. Nah, di kampung apalagi, saya orang adat, ya, saya orang adat, ya saya lama jadi ketua kerapatan adat Nagari, duduk di lembaga kerapatan adat alam Minangkabau waktu tugas di Sumatera Barat, ya, kemudian juga organisasi massa ormas Islam umpamanya. Saya pernah jadi wakil ketua NU Provinsi Sumatera Barat, wakil ketua Perti Sumatera Barat, duduk di Majelis Ulama Sumatera Barat, ya, dan kemudian di masyarakat ekonomi syariah, banyak hal mungkin yang saya lakukan. Nah, yang tujuan saya pertama, ya, tujuan saya yang paling utama itulah bagaimana saya bisa melahirkan, ya, menyampaikan dan mengimplementasikan ide-ide yang ada di kepala saya, di pemikiran saya terhadap orang banyak. Nah, itu yang selalu saya utamakan dalam kehidupan saya ini. Masya Allah. Artinya memang kita yang akan merubah apa yang ada di diri kita, Pak, ya, dengan kita bergabung dengan organisasi-organisasi di luar kedinasan, itu menambah hasanah pemikiran kita, Pak, ya, sehingga kita memang lebih terbuka dengan semua hal. Di samping itu juga mencoba mengajak orang lain, ya bersama-sama, ya, memikirkan perkembangan-perkembangan ke depan. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman jangan selalu fokus di organisasi yang kantor saja, ya, tetapi kita juga harus aktif di luar kantor, ya. Nah, di masyarakat untuk menanyakan, ya, bagaimana supaya ide-ide kita untuk membangun masyarakat sekitar kita juga bisa tersalurkan, ya. Nah, di keluarga itu saya pikir di keluarga juga seperti itu. Iya. Baik, Pak, ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih, Pak, kayaknya sangat menarik sekali. Saya baru malam ini nih kayaknya begitu antusias kawan-kawan BKDZN yang mengikuti acara kita pada malam hari ini. Ini saya bacakan, ya. Pertama dari ini salam hormat dari Bukit Tinggi, Pak, Ibu Suryati. Nah, ini dari Kang Mustofa Abdul. Ini salah satu motivator handal, Pak. Nah, beliau menanyakan, apa rahasia kesuksesan Bapak KPTA? Apakah rahasia yang terkait dengan ibadah? Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit, Pak, terkait dengan ibadah kesuksesannya itu. Pertama, barangkali mungkin tekad dulu, kemauan untuk maju, kemauan untuk berubah. Oke, siap. Kemauan saja tentu tidak cukup, tentu harus ada bekal. Ada kemampuan, ya? Ya, betul. Ya. Nah, kemampuan itu bisa datang dari pendidikan formal, bisa datang dari autodidak, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Kemudian bisa datang dari hasil diskusi dengan teman-teman. Ya. Saya terus terang saja tidak pernah menjabat jabatan struktural. Ya, katakanlah di kepegawaian saya nggak pernah, di keuangan saya nggak pernah. Ya. Di kepanitraan saya juga nggak pernah, tapi saya harus paham itu. Kadang-kadang harus dengan cara memarahi teman-teman, pura-pura marah begitu maksudnya. Nah, mungkin datang konsep datang laporan ke saya, ini kok begini kamu cara buat, kok begini laporan isinya, tidak boleh ini. Bagaimana caranya kamu buat kok bisa ini seperti ini. Nah, dia terangkan ke saya kan. Ya. Saya bilang, jadi saya tahu. Nah, berbagai macam cara harus kita pakai. Masya Allah. Iya. Nah, dan itu tidak cukup. Ya, itu belum cukup. Sebagai orang yang beragama, tentunya kita selalu bermohon kepada Yang Kuasa. Ya, wajib. Selalu bermohon kepada Yang Kuasa. Nah, setiap malam mungkin kita perlu salat tahajud, ya, setiap selesai mendoa kita perlu minta kepada Tuhan. Di sisi lain,
itu adalah doa daripada orang tua, ya, doa dari, kemudian setelah berkeluarga, support dari istri, support dari anak-anak. Nah, ini yang paling menyentuh saya. Nah, selama ini ya terus terang saja keluarga saya selalu memberikan support kepada saya. Ya, kalau yang namanya belajar, terus terang saja istri saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana, tidak pernah bertanya-tanya. Ya, berapapun yang akan saya keluarkan, ya dia tidak pernah, mana Pak untuk beli cabai nggak ada lagi uang katanya, tidak pernah dia seperti itu. Soal support lah ya, iya. Dari keluarga, ya doa dari orang tua, dan kemudian doa dari kita kepada Allah SWT. Nah, di samping usaha kita sendiri begitu kan. Oh. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Artinya memang dukungan keluarga selain memang kita beribadah kepada Allah sangat menentukan sejauh apa kita bisa berkarir ke depannya, Pak ya. Oke, Bapak, selanjutnya pertanyaan dari banyak sekali nih, Pak. Ini pelan-pelan Pak ya nih, Pak. Pertanyaan banyak sekali nih, Pak. Nah, ini nih. Dari Bang Yos, ini salah satu mentor saya, Pak, yang dari beliau adalah Kabak Kepegawaian PPA Lampung. Mohon izin Pak Datua, bagaimana pandangan Pak Datua terkait dengan nilai penting akreditas dan ZI bagi institusi kita? Ya, sejauh apa sih manfaat atau kepentingan ZI dan APM itu terhadap organisasi yang kita jalani sekarang ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Silakan. Terima kasih. Ya, yang pertama yang harus kita pahami dulu bahwa zona integritas ini sudah merupakan program nasional. Ya, betul. Ya. Dan kemudian itu diimplementasikan, diterjemahkan oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung. Dan kemudian lebih diperkecil lagi skopnya oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, agar semua peradilan yang berada di bawah peradilan agama, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan tinggi agama maupun pengadilan agama, semua harus, ya, apalagi untuk tahun 2021 ini ikut program zona integritas. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya? Yang pertama kita harus paham dulu bahwa zona itu kan wilayah. Ya. Integritas itu orang-orang yang berintegritas. Ya, orang-orangnya, betul. Orang-orangnya berintegritas. Jadi yang perlu dibentuk di zona tempat kita bekerja itu adalah orang-orang yang mempunyai integritas tinggi. Ya. Ya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itulah yang melahirkan eviden-eviden. Ya. Bukti-bukti. Nah, ya. dalam bentuk seperti itu, integritas kita akan kita apakan? Akan kita laksanakan. Karena integritas itu harus kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas keseharian kita. Yang pertama tentu integritas terhadap orang-orang yang berurusan dengan kita. Dalam hal tentunya berkaitan dengan tugas pokok kita. Tugas pokok kita adalah menerima, ya, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada kita dengan menerapkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini harus kita terjemahkan sedemikian rupa sehingga seluruh azas itu bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, sehingga orang-orang yang mencari keadilan ke pengadilan itu bisa terwadahi, ya, bisa terayomi dengan pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Dan kalau perlu kita mencari inovasi-inovasi bagaimana pelayanan itu dapat kita laksanakan dengan percepatan-percepatan. Ya, percepatan itu akan mungkin kita lakukan dengan adanya inovasi, implementasi teknologi informasi, dan mungkin juga dengan percepatan pelayanan, katakanlah dari yang diatur menurut ketentuan maksimal waktu penyelesaian perkara umpama di tingkat pertama 5 bulan, di tingkat banding 3 bulan, kita geser menjadi 2 bulan umpamanya kalau kita sepakat di tingkat banding. Ya. Atau di tingkat pertama kita geser dari 5 bulan menjadi 3 bulan. Ya. Nah, ini akan sangat menguntungkan sekali. Nah, untuk itu di Jambi sendiri, ya, di awal-awal tugas kami di sini, kami sudah mengajak teman-teman untuk itu. Sebagai contoh, di pengadilan agama yang ada di Provinsi Jambi, beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya mungkin 2 bulan yang lalu,
saya panggil seluruh ketua pengadilan tinggi agama, panitra, bagaimana? Sepakat tidak kita? Kalau seandainya kita sekarang berusaha ya menyelesaikan perkara ya di bawah target nasional. Ya, Target nasional perkara sisa itu adalah 10% sisa perkara. Tidak kita di Jambi 5% saya bilang kan? Dan untuk betul. PTA 0 ya sisanya. Alhamdulillah itu dijawab secara positif oleh teman-teman. Betul Dan sekali. saya sangat menghargai sekali ya usaha keras dari teman-teman. Malah ada di pengadilan agama yang Jambi ini termasuk Sangeti barangkali di tempat Pak Sekretari bekerja ya itu sisa perkaranya kosong. Alhamdulillah. Biasa. Yang luar biasa. Barangkali Sangeti selama ini perkara seperti itu kan zero. Kan terjadi ya termotivasi kan. Saya lihat dari laporan perkara yang ada pada hari ini rata-rata tingkat penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ya di Pengadilan Agama Provinsi Jambi itu di bawah 2% sisanya. Wah ini Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Termasuk Sejarah. di PTA sendiri sekarang juga zero. Selama ini belum pernah terjadi. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kita berusaha ya mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa pelayanan terhadap pencari keadilan adalah segala-galanya. Iya, betul. Terima kasih Segala-galanya. atas jawabannya, Pak. Ini sangat banyak sekali pertanyaannya. Saya khawatir ini kita nggak punya waktu untuk bisa menyampaikan semua pertanyaan yang ada di sini. Saya sangat Iya. antusias sekali nih, Pak. Ini bentar, Oke. Pak. Oke. Dulu lagi nih dari Pak Arif. Pantesan saya pernah kalah main tenis dengan Pak KPTA katanya. Pernah Bapak kalah mengalahkan Pak Arif ya? Bentar, Pak. Saya scroll dulu ke atas. Banyak banget pertanyaannya. Aduh. Kemudian, bentar. Ini yang saya aja nih Pak ya. Pak, ini Pak Iqbal yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ketua, bagaimana membagi waktu dengan, hilang deh Pak, maaf. Bagaimana membagi waktu dengan sekian banyak organisasi yang diikuti, baik kedinasan maupun non kedinasan. Nah, itu mungkin bisa Bapak sampaikan Pak, dengan waktu singkat, karena banyak yang mau bertanya. Barangkali mungkin Pak Ihsan tadi ya, Pak Iqbal. Pak Iqbal Bashar, beliau adalah panitra PA Kalianda, kalau saya nggak salah. PA Kalianda yang saya hormati, ya barangkali titik kuncinya adalah mencintai sebuah pekerjaan. Kalau kita mencintai sebuah pekerjaan, ya barangkali tidak ada yang berat. Alhamdulillah, saya secara pribadi sejak dari mulai jadi pegawai, ya sampai dengan sekarang, ya saya pikir boleh dihitung dengan jari saya yang telat masuk kantor. Boleh dihitung dengan jari saya yang telat masuk kantor. Saya selalu berusaha sebelum jam 7:30 saya sudah masuk, sudah sampai di kantor. Ya, itu tidak lain karena kecintaan saya terhadap pekerjaan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau cinta itu sudah melekat, ya tidak ada yang berat. Saya pernah ya ngomong-ngomong ya dengan teman-teman di kampung saya ada seseorang Tuanku Nagari namanya. Dia itu buta. Buta. Nah, kemudian dia nikah. Buta mata. Dia nikah dengan seorang perempuan yang kebetulan untuk sampai di rumah yang perempuan tadi harus melalui sawah. Harus melalui sawah. Nah, setelah di waktu pernikahan itu kan dia diantar ke rumah istrinya. Pakai tongkat dia itu. Pakai tongkat. Tetapi kemudian dia tidak pernah diantar lagi. Setelah itu, ternyata dia tidak pernah jatuh di pematang sawah itu. Karena? Ya, sampai ke rumah istrinya. Nah, dia bisa tidak jatuh itu menghafal jalan ke rumah istrinya. Itu kan karena cintanya untuk sampai di rumah istrinya. Aisyah. Benar. Ya. Dengan banyaknya kegiatan seperti itu, ya kita enjoy saja, tidak ada masalah. Walaupun terkadang-kadang kita akan pulang tengah malam, walaupun terkadang-kadang hari hujan,
Alah kadang-kadang untuk beli premium aja nggak cukup uang, begitu kan? Ya. Kalau sudah cinta yang berbicara, saya pikir tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Ya. Jadi itu sebuah apa saja, analogi saja. Ya, Mungkin ya, organisasi juga seperti itu. Ya. Saya kemarin tidak bisa membayangkan, Pak Yudi, tidak bisa membayangkan teman-teman yang datang dari Sorolangun sana, 5 jam perjalanan, 4,5 jam perjalanan paling cepat ya, ke Jambi. Kawan yang dari Tanjung Jabung Barat sana di Kuala Tungkal untuk sampai di Jambi itu butuh waktu 3,5 jam. Nah, berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk beli minyak dan untuk beli premium, kemudian capek lagi, ya kadang-kadang jam 3 subuh sudah berangkat. Sebenarnya saja, ya untuk bersama BKD ZN Provinsi Jambi kan, untuk mengumpul. Jadi ini kan suatu pengorbanan luar biasa. Nah, cinta dan pengorbanan itu kata kunci. Cinta dan pengorbanan. Oke, cinta mencintai. Dan pengorbanan. Ini saya sambil menyatat juga nih, Pak Datua, bisa juga sebagai bahan apa ya, pelajaran buat saya juga nih ketika saya lagi lesu dan sebagainya. Ini bisa menjadi sebuah kata-kata motivasi nih. Nah, ini agak menarik nih pertanyaannya, Pak Datua. Dari Bu Hikmah, seorang wanita tangguh, asal Kalsel, nah gitu ya. Izin Pak KPTA, pernahkah Bapak merasa berada di posisi yang down atau lagi putus asa dan sebagainya menghadapi anak buah? Kalau pernah, gimana cara mengatasinya, Pak? Oh begitu ya. Ya. Barangkali begini, saya selama ini tidak pernah pusing untuk menghadapi anak buah. Ya, tidak pernah pusing dan tidak pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Kenapa? Saya sebelum bertugas bersama mereka, saya perlu sentuh hati mereka terlebih dahulu. Saya perlu sentuh hati mereka terlebih dahulu. Silaturahmi dengan dia dan dengan keluarganya adalah kata kunci. Ya. Masya Allah. Dan keluargaan sudah dekat, silaturahmi sudah dekat, apapun bidang tugas yang kita berikan kepada mereka, ya saya pikir mereka tidak akan keberatan. Kadang-kadang ya memang ada yang seperti tadi, ada yang tidak mau keluar dari zona nyaman tadi. Ya. Kita berikan pengertian sedemikian rupa, ya akhirnya mereka bisa kembali kepada kondisi yang sebenarnya, kondisi yang kita inginkan. Ya, saya ajak mereka berpikir. Terus terang saja Pak Yudi, saya selama ini dalam membina anak-anak saya tidak pernah dengan marah. Ya. Saya sama sekali tidak pernah memukul anak-anak, tetapi saya ajak mereka untuk bertukar pikiran. Berdialog ya. Bukan dengan cara mengata-ngatai mereka, dengan cara memaki-maki mereka. Termasuk juga dengan pegawai. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Ya. Saya betul-betul sampaikan kepada mereka semacam pemahaman tentang pelaksanaan tugas yang harus mereka lakukan ke depan. Nah, artinya begini, setelah mereka menyatakan keberatan ke saya, ya bahwa ya saya tidak mau Pak dipindahkan jauh-jauh segala macam. Ya saya katakan organisasi kita ini harus dijalani oleh orang-orang yang mau berpikir ke depan, saya bilang kan. Kalau masalah berat, ya lebih beratlah yang saya alami. Saya pernah ditugaskan di Ambon, saya bilang, saya tinggalkan berapa bulan saya baru bisa kembali. Aduh, rindu kepada cucu bukan pekerjaan mudah untuk menghilangkannya. Tetapi demi organisasi, ya saya harus korban untuk itu. Nah, kata kuncinya lagi, ya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, saya juga sampaikan mereka, saya menghargai ibu. Jangan katakan saya ya marah kepada ibu, tidak seperti itu. Malah menghargai
kemampuan Ibu. Bagi orang yang berhasil, bagi orang yang mampu, saya harus berikan reward. Ya, saya promosi Ibu. Ya, apakah Ibu ingin organisasi ini dipimpin orang-orang yang tidak punya kemampuan? Saya bilang. Betul, 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 betul. Siap. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu barangkali mungkin ya yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, akhirnya ya saya pikir tidak ada masalah selama ini yang terjadi. Nah, kalaupun tidak ada masalah seperti ini bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan dengan baik. Iya, betul sekali. Artinya dengan berdialog dan menyentuh hati mereka itu akan memudahkan kita untuk kedepannya, Pak ya. Masya Allah. Ilmu baru saya ini. Ini kita sudah jam 20.30 Pak, dan ini saya nggak tahu nih, pertama kali saya melakukan kegiatan ini dengan Pak Arif waktu itu, tiba-tiba kita langsung putus Pak, karena 1 jam. Saya berharap ini lebih dari 1 jam nih, karena memang kayaknya menarik banget nih diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah 1 jam live IG, dan sebelum-sebelumnya kita selalu 1 jam Pak, kita nggak pernah lewat dari 1 jam. Dan sepertinya karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan, dan semakin seru aja ngobrol-ngobrolnya. Lanjut lagi Pak, ini kita bahas masalah kawan-kawan aja deh. Pertanyaan-pertanyaan saya simpan dulu untuk sementara agar teman-teman terjawabkan penasarannya, kok bisa seorang Datuk Batuke Ameh bisa sukses seperti saat ini. Kemudian ini ada lagi pertanyaan berikutnya, apa yang menginspirasi Pak Datuk dalam mencapai sebuah kesuksesan? Nah ini pertanyaan dari Kang Zaki, seorang hakim yang sangat mumpuni lah kalau saya sebut itu, dari PA Sengeti. Jadi yang ditanyakan beliau adalah yang membuat inspirasi pada Datuk dalam mencapai kesuksesan itu apa Pak? Silakan bisa dijelaskan. Begini, saya selama ini terus terang saja dari dulu, seperti yang saya katakan tadi, saya harus berani dan harus bisa mencapai sebuah posisi yang saya inginkan dengan cara bekerja keras. Dengan cara bekerja keras. Ya, dan saya terus terang saja selalu bermimpi. Ya, karena mimpi-mimpi itu bisa melahirkan kenyataan. Nah, kalau orang yang tidak berani bermimpi, ya pasti tidak akan berhasil. Betul sekali. Benar sekali. Mimpi-mimpi itu harus ada dalam hidup kita. Ya. Harus ada romantis sekali. Ternyata pada Datuk romantis orangnya. Ya lanjut. Ya, gimana? Mimpi itu bukan hanya sekedar untuk kesuksesan dalam karir, tapi juga dalam mencari calon, banyak kan? Iya betul. Nah, tentu kita harus mencari jalan untuk itu. Betul. Tidak mungkin mimpi itu akan terwujud di dunia khayal. Iya, benar. Itu namanya mimpi di siap bolong namanya. Di dunia nyata kan? Nah, bagaimana memindahkan mimpi itu menjadi kenyataan? Ini yang persoalan kan? Nah, kita cari. Ya, barangkali tadi dengan belajar keras, ya, dengan berusaha semaksimal mungkin, bagaimana supaya kita memiliki kemampuan dan skill yang memadai, ya. Nah, dan kemudian tentu saja harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bina hubungan yang lebih baik, ya, dengan pimpinan kita, dengan atasan kita, dengan teman-teman kita. Kita tidak akan mungkin kalau seandainya kita tidak didukung oleh teman-teman, begitu kan? Ya. Sepakat. Ya. Nah, begitu kira-kira Pak Yudi. Masya Allah, sangat sangat menyentuh sekali itu Pak. Harus berani bermimpi, ya Pak ya. Karena dengan mimpi itulah kita bisa apa ya, mengeluarkan semua kemampuan kita. Karena ada mimpinya itu tuh. Saya setuju sekali itu Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, terkait dengan ini kata Bang Gozi, kisah Pak Datuk sangat menginspirasi, sebuah nutrisi jiwa bagi kami yang muda. Nah, saya sepakat banget itu. Dan kita juga kembali lagi menyapa teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Ada lagi Pak Nusal, Wakil Ketua PA Murah Bulian, kemudian Khairun Nisa Amran,
Kemudian Pak Ahmad Fatoni, tadi Pak Arif juga menyampaikan bahwa di sini juga hadir WKPTA Babel, Dr. Haji Ahmad Fatoni. Nah, ini tadi Pak Arif menyampaikan hal ini. Kemudian alhamdulillah kata Pak Arif, BKDZN membumi di Provinsi Jambi. Ya, saya pribadi juga sangat bersyukur Pak Arif karena beliau menyempatkan waktunya di hari Sabtu yang mendung untuk berkumpul dengan kami, ya anak-anak muda yang pengen bukan merubah ya, menambah khasanah pemikiran di wilayah Jambi terkait dengan BKDZN, sehingga kita membuat sebuah kesepakatan bahwa kegiatan BKDZN itu akan rutin kita laksanakan insya Allah setiap periodenya di Jambi. Ini juga ada Ibu Bainah, Ketua PA Muratebo, kemudian Papa Kaila, ini saya nggak, ini Queen X-Cash banyak sih nggak kenal, terus Bang Azman juga, kemudian Bu Dali Effendi, tantangan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti S3, tantangan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti S3 apa Selan Datuk. Gimana sih Mas? Agak bingung juga saya menyampaikan nih tantangan. Oh gini nih, tantangan bagaimana? Tadi mungkin sudah dijawab sebagian Ibu Dali dengan memberikan semangat kepada kawan-kawan untuk meningkatkan kompetensi baik lewat jalur kampus atau pendidikan formal, kemudian juga melalui diklat yang dilakukan oleh Presiden Bank ataupun dengan DTPK. Itu salah satu tantangan, itu adalah usaha KPTA atau Padatu untuk meningkatkan SDM sumber daya manusia. Tantangannya kira-kira ada nggak penolakannya Pak Dato, biasanya kayak gitu terkait dengan kita pengen nih meningkatkan kompetensi bawahan. Selama ini pernah nggak ada tantangan atau penolakan terkait dengan secara formal barangkali Pak Yodi tidak kita temukan. Kita temukan. Ya, tetapi ya paling tidak mereka selalu beralasan dengan alasan-alasan baik. Ya. Menolak secara halus. Ya, mungkin dengan alasan ini, dengan alasan ini, itu dan segala macam. Ya. Nah, mungkin yang kita temui. Tetapi bagaimanapun tidak boleh patah arang. Ya, tidak boleh patah arang dengan kondisi seperti itu. Dan memang sudah kewajiban bagi seorang pimpinan untuk mencoba mengajak ya mereka teman-teman untuk bisa bagaimana supaya setiap pekerjaan itu memang harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Saya selalu katakan kepada teman-teman begini, saya lebih menghargai orang yang salah bekerja tetapi didasarkan kepada ilmu pengetahuan daripada orang yang benar bekerja tetapi tidak punya ilmu. Lucu kan? Lucu kan? Menarik. Nah, jadi begini apanya? Pemikirannya begini. Orang yang benar bekerja, ya, ternyata dia salah. Orang yang salah bekerja, tetapi ternyata dia punya ilmu. Begini, saya tanyakan, ini kok begini? Ini salah, ini seperti ini? Tidak, Pak. Ini alasannya, ini dasarnya, ini peraturannya. Ya. Cuma dia belum mengetahui, belum mendapatkan peraturan terbaru. Belum mendapatkan peraturan baru, dia masih bekerja dengan peraturan yang lama. Benar. Jadi berarti dia kan punya ilmu. Ya, betul. Sementara saya tanya lagi, ini bagus ini pekerjaan kamu, kok bisa seperti ini ya? Saya bilang kan, apa dasarnya ini? Oh, saya memang karena sudah seperti itu juga yang lalu mengerjakan Pak, katanya kan. Meneruskan yang lalu gitu ya. Iya. Huwa asatirul awalun. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Karena ini pekerjaan-pekerjaan ini sudah seperti ini juga dikerjakan oleh teman-teman saya yang lalu, oleh orang-orang terdahulu katanya kan. Nah, jadi dia tanpa dasar sama sekali. Nah, barangkali untuk hal-hal yang seperti inilah maka kita harus updatekan ilmu teman-teman itu secara rutin. Nah, itu makanya saya di Perguruan Tinggi Agama sekarang setiap minggu melaksanakan pembinaan setiap minggu.
terus terang saja, apapun yang terjadi di daerah, ya laporan-laporan daerah itu kami bahas di PTA sekarang. Ya, sekecil apapun kesalahan harus kita hilangkan. Ya, ya, benar. Nah, jadi itu kami ajak teman-teman seluruhnya untuk selalu ya mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini akan mungkin didapatkan dengan cara pembinaan-pembinaan seperti tadi, dengan belajar bersama di kantor melalui DDTK. Ya, gitu. Oke, terima kasih banget, Pak. Indra juga ada hadir Waka PTA Lampung, kemudian juga Hakim Tinggi Pontianak, Waka PTA Lampung Borana. Iya, Waka PTA Lampung juga hadir, kata Bang Yos. Saya nggak terlalu banyak mengetahui para pimpinan PTA, jadi nggak terlalu hafal nama-namanya, Pak, mohon maaf. Ya. Nah, kemudian juga ada hadir, aduh mana dia ini, maaf. Bapak Hakim Tinggi, Dr. yang mulia Dr. Dali Effendi, Hakim Tinggi PT Pontianak juga alhamdulillah mengikuti kita ini. Nah, ini juga dia, ini menarik sedikit, Pak. Kita selain SDM kita kan ada hakim, ada panitera, sekretaris beserta jajarannya. Kita juga memiliki tenaga PPNPN. Nah, dengan kondisi remunerasi yang pegawai yang naik yang lumayan menggiurkan, plus ya kalau hakim memang sudah lama gajinya, dan insya Allah kabar-kabarnya bakal ada kenaikan kembali. Nah, tetapi di level PPNPN itu mereka stuck tuh, untuk setahun 2 tahun ini. Tidak ada kenaikan penghasilan. Sedangkan notabene kita, Satker, itu dari pucuk pimpinan sampai ke level terbawah, itu sangat memberikan dampak ketika mereka tidak bekerja dengan baik. Bapak bisa bayangkan ketika pramubakti tidak mengerjakan tugasnya 1 hari aja, tidak menyapu halaman, itu akan merusak semuanya. Artinya semua elemen yang ada di Satker itu sangat memberikan kontribusi nyata. Nah, kondisi ini bertolak belakang dengan penghasilan yang didapat oleh masing-masing orang. Nah, bagaimana, saya pengen tahu bagaimana Pak Datua menjaga ritme motivasi kawan-kawan PPNPN agar mereka selalu termotivasi nih untuk sama-sama bekerja sehingga mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki. Mohon bisa dibagikan strategi yang gimana? Barangkali mungkin ada beberapa trik ya yang coba kita lakukan. Yang pertama, ya bagaimanapun kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Dalam artian jerih payah mereka, usaha mereka di kantor ya harus kita hargai. Nah, saya selalu katakan, tanpa Anda semua ya kantor ini tidak akan seperti ini. Tanpa Anda, nyawa saya tidak akan selamat, saya bilang kan. Ya, kenapa? Betul. Supir saya itu adalah tenaga honor, tenaga tidak tetap. Nyawa saya pertaruhkan ke dia. Kalau dia tidak nyaman mobil saya, mobil itu bisa tabrakan. Nyawa saya tantangannya seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun, ya kantor ini tidak akan mungkin bersih kalau ada tidak tenaga kebersihan. Kami tidak mungkin dapat Anda di kantor kalau tidak Anda semua. Jadi Anda sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kantor. Tetapi negara belum bisa membuat banyak terhadap Anda semua. Itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi saya selalu menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Dan ini penting. Nah, supaya mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik untuk kantor. Betul. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat juga selama ini mereka tidak diayomi oleh ketentuan-ketentuan yang jelas. Tidak diayomi dengan peraturan-peraturan yang harus mereka jadikan sebagai sebuah sebagai sebuah nilai yang harus mereka anut. Ya, mereka turut. Ya, mereka pedomani. Negara sendiri pun sampai sekarang belum memberikan aturan-aturan seperti itu. Padahal di mana-mana ada tenaga honor kan? Ya, di stasiun ada tenaga honor. Tapi tidak ada aturan yang diberikan oleh negara. Termasuk kita mungkin di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan pengadilan agama yang ada di Provinsi Jambi ini. Ya, kadang-kadang sangat mudah untuk memberhentikan mereka. Sedikit aja mereka salah, langsung berhentikan. Sedikit aja mereka salah, langsung dipecat, gitu kan? Nah, ini kan tidak mungkin kan? Nah, jadi tidak ada perlindungan hak-hak mereka sama sekali. Ya, hak cuti mereka tidak jelas. Ya, kalau ada keluarga mereka yang sakit, tidak ada sama sekali aturannya. Alhamdulillah untuk Jambi,
ya, dan untuk PTA Jambi serta PA yang ada supervisi Jambi itu aturan itu sudah kita lahirkan dan sudah ada. Jadi alhamdulillah semua tenaga honor baik di PTA maupun di PA sekarang aturannya sudah ada. Tinggal sosialisasi di masing-masing PA. Ya, tadi saya udah ngeliat draftnya. Iya. Nah, Oke, Pak Ketua. Terima kasih. Ini waktu kita sudah melebihi batas normal yang selama ini 7 seri sebelumnya itu hanya maksimal 60 menit. Ini sudah 60 tambah 15, 75 menit. Ini sangat apa ya? nggak berasa ini waktu ngobrol kita 1,5 jam. Dan memang kita ada keterbatasan waktu dan sebagainya. Dan saya sangat berterima kasih sekali atas masukan, penyampaian pada Tua. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan. Ada beberapa kalimat yang bisa saya catat adalah bahwa kita, apalagi pimpinan, itu tidak boleh pernah ketinggalan informasi atau ide-ide. Artinya tidak ada alasan, walaupun pimpinan tetap harus melalui proses pembelajaran agar tidak ketinggalan dengan kawan-kawan yang di bawah sebagai pemberi solusi dan jalan keluar ketika ada masalah. Yang kedua adalah memaksimalkan IP dan inovasi yang ada terkait dengan kondisi pandemi sekarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, gitu Pak Dato ya. Kemudian tekad itu sangat penting untuk mengubah hidup karena kitalah yang apa ya? Yang bisa merubah hidup kita itu adalah kita sendiri. Nah, itu ya. Kemudian wujudkan integritas SDM di satker kita sebagai wujud nyata dari zona integritas. Artinya zona integritas itu adalah sebuah aksi dari kumpulan SDM yang ada di sana. Makanya diberikan ZI itu adalah mulai dari pucuk pimpinan sampai yang ke paling bawah memberikan apa ya, perlakuan atau sikap yang anti korupsi lah, integritas ya. Nah itu wujud dari sebuah integritas di Satker. Kemudian mencintai dan pengorbanan adalah sebuah kunci kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah sentuh hatinya dan dia akan menjadi milikmu selamanya, gitu ya. Nah itu kata yang bisa kita tutup untuk pada malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kepada kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya bacakan pertanyaan, masih banyak sekali nih Pak Dato. Pertanyaan-pertanyaannya karena waktu kita terbatas dan semoga pertama saya menyampaikan salam maaf dahulu kepada semua teman-teman yang mungkin cara penyampaian ada tutur kata saya yang kurang pas betulnya. Ya barangkali mungkin juga karena kita datang dari arah yang berbeda-beda, dari komunitas yang berbeda-beda, dari ras yang berbeda-beda, mungkin kita punya cara tersendiri. Kalau ada cara-cara saya yang kurang pas dalam penyampaian tadi, saya mohon dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya barangkali saya juga memberikan atensi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap komunitas ini, BKDZN ini, yang sudah lahir dari kesadaran bersama. Dan ini ke depan, ya saya berharap komunitas ini dapat melahirkan ide-ide pembaharuan, inovasi-inovasi untuk kemajuan organisasi. Terus terang saja untuk Jambi, saya perlu katakan bahwa ide itu dari manapun datangnya pasti akan saya respon. Dan pasti akan saya pertimbangkan untuk dilaksanakan. Ya karena saya punya inisiatif, kalau seandainya hanya secara struktural saja kita mendapatkan masukan, itu akan sangat terbatas sekali. Ya, ide itu kita terima. Tidak mungkin kawan-kawan yang berada di level yang bawah, umpamanya begitu, akan menyampaikan inspirasinya. Tapi dengan adanya komunitas seperti ini, barangkali ke depan, ya ide-ide itu, ya pemikiran-pemikiran itu dapat kita lahirkan. Nah, dan saya tidak pernah dan tidak mau membatasi diri untuk kondisi yang seperti itu. Nah, untuk itu BKDZN ini harus kita dukung. Dan saya berharap untuk Jambi ini ke depan akan banyak lagi lahir insan-insan BKDZN. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Dato atas motivasi dan semangatnya. Itu sangat membantu kami, para kaum muda di BKDZN Jambi. Semoga untuk semua kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia bahwa BKDZN adalah sebuah komunitas gerakan aksi moral untuk memberikan semua yang kita butuhkan, baik itu ya kenyamanan, kekuatan, ide-ide dan sebagainya. Melepas semua jabatan yang ada, tidak ada unsur-unsur kedekatan
dalam tanda kutip apapun itu, yang pasti kita hanya tulus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya, paling tidak di lingkungan kita sekitarnya dan umumnya di alam semesta ini. Demikian pada tua sesi bincang-bincang kita pada malam hari ini, dan saya berharap untuk sesi berikutnya nanti akan kita bahas siapa 2 minggu ke depan, siapa hostnya dan siapa bintang tamunya. Dan sebagai informasi kita sudah hampir 1,5 jam. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada penyampaian saya yang kurang pas pada saat sesi ngobrol-ngobrol ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Data.